Selamat pagi teman-teman tim marketing ya, tim sales ya, tim promotor, tim trainer ya atau manajer di area manapun teman-teman berada. Semoga sehat-sehat selalu. Apa kabar semuanya ya? Senang sekali hari ini masih bisa membuat satu konten ya untuk di-sharingkan kepada teman-teman yang tentunya materinya tidak jauh ya dari pembahasan dari dunia marketing. Ya, nah jadi hari ini kita akan membahas tentang solusi ya atau cara ya kita berjualan produk yang kurang laku di pasaran. Ya, jadi sebelum kita bahas tentang solusinya, tentunya kita mau cari dulu penyebabnya. Ya, penyebabnya barang tersebut tidak laku dijual itu ada beberapa poin. Ya, yang pertama adalah karena brand itu masih baru, kayak gitu. Brand baru maka akan sangat mempengaruhi penjualan produk tersebut. Kenapa? Karena brand itu tidak banyak dikenal oleh masyarakat. Ya, sehingga masyarakat pun masih ragu untuk membeli produk tersebut atau mempercayai brand tersebut, kayak gitu. Ya, itu pasti akan mempengaruhi. Ya, karena itu perlu yang namanya membangun image, membangun brand kata orang ya. Jadi sebelum jualan bagus ya dibangun dulu brandnya, image-nya kayak gitu ya. Nah yang kedua adalah tentang after sales-nya. Biasanya service center-nya, apalagi barang-barang yang berhubungan tentang elektronik misalnya. Biasanya kan konsumen itu akan sangat mempertanyakan itu. Kalau saya beli, kalau ada kendala saya harus cari di mana? Saya harus mendapatkan solusinya di mana kayak gitu. Jadi service center itu sangat penting sekali. Kalau dia after sales-nya tidak jelas, biasanya konsumen pun akan ragu untuk membeli produk tersebut. Ya. Yang ketiga adalah tentang permintaan pasar yang memang belum terbangun. Jadi memang di area tersebut masyarakatnya belum terlalu membutuhkan produk tersebut atau belum terlalu booming produk tersebut atau memang belum terlalu banyak permintaannya di produk tersebut. Biasanya apakah karena memang dari tingkat ekonominya dari daerah tersebut kayak gitu. Ya. Jadi juga akan mempengaruhi misalnya di area tersebut, misalnya memang area pinggiran yang mungkin masyarakatnya pengenalan teknologinya mungkin masih terlalu kurang dibandingkan dengan kota-kota yang besar misalnya, itu sangat-sangat mempengaruhi tentunya ya. Jadi permintaan pasar yang belum terbangun ya. Yang keempat adalah pemilihan pasarnya yang kurang tepat. Jadi intinya maksudnya adalah produk tersebut itu ditujukan ke lokasi pasar yang kurang tepat kayak gitu. Contohnya misalnya kalau dia misalnya produk handphone ya pasti dijual di toko HP kayak gitu. Setidaknya di bawah stand itu toko HP biasanya toko elektronik misalnya. Dia tidak mungkin dijual misalnya di toko bangunan atau di toko kue misalnya. Kayak gitu. Atau di bawah tingkatnya lagi misalnya toko elektronik, barang elektronik dijual di tempat kredit misalnya. Itu berarti masih benar pemilihan pasarnya. Tetapi tidak boleh terlalu jauh pemilihan pasarnya kayak gitu. Kalau misalnya headset, kalau misalnya aksesoris misalnya dijual di toko-toko handphone misalnya, masih oke. Atau lebih tepat lagi dijual di toko-toko aksesoris yang memang khusus jualan aksesoris misalnya, itu berarti pasarnya sangat tepat kayak gitu. Tapi dia sangat tidak tepat kalau misalnya dijual di toko misalnya toko aksesoris, kita ngomong ya, aksesoris dijual di toko bangunan kayak gitu ya, itu kurang tepat kayak gitu. Atau dijual di kafe kayak gitu ya, itu kurang tepat kayak gitu ya. Nah jadi pemilihan pasar ini harus benar-benar tepat kayak gitu. Kalau dia tidak tepat maka akan sangat mempengaruhi ya angka penjualan dari produk tersebut ya. Yang kelima adalah kurangnya kepercayaan dari pelaku salesman atau pelaku yang menjualkan ya. Jadi ini sangat mempengaruhi kayak gitu ya, akan sangat mempengaruhi tingkat penjualan produk tersebut. Jadi maksudnya dari tim internnya sendiri, dari tim marketingnya sendiri yang yang masih ragu terhadap produk tersebut kayak gitu ya. Jadi sehingga sangat mempengaruhi itu angka penjualan dari produk tersebut. Kenapa? Jadi akibatnya produk tersebut kurang laku kayak gitu ya. Nah, dari penyebab-penyebab ini tentunya kita akan bahas salah satu saja
Ya, tentunya kalau kita mau bahas semua nanti terlalu lama kayak gitu ya. Tentunya kita akan bahas pertama yang kita bahas lebih konsepnya adalah lebih kurang kepercayaan diri dari pelaku marketing sendiri terhadap produk tersebut kayak gitu ya. Jadi bagaimana solusinya untuk membangun rasa kepercayaan diri dari pelaku marketing terhadap produk tersebut agar produk tersebut bisa lebih laku dijual ya. Nah, jadi kita akan langsung masuk saja ya. Jadi pertama solusi ya atau cara kita ya sebagai pelaku marketing untuk meningkatkan penjualan barang yang memang kurang laku adalah pertama adalah bangun kepercayaan diri terhadap produk tersebut atau bangun kecintaan kita terhadap produk tersebut. Ya, apa maksudnya? Bangun rasa kepercayaan diri atau kecintaan terhadap produk tersebut. Apa prakteknya? Nah, jadi prakteknya pertama adalah kalau kita ngomong simpel ngomongnya adalah digoprek produknya, dipelajari secara detail produknya. Jadi kenapa biasanya banyak perusahaan-perusahaan biasanya pada saat dia memasarkan produknya itu dia pasti selalu menggunakan namanya alat praktek atau demo live kita ngomongnya. Apa tujuan demo live ini? Tujuan demo live ini bukan tujuannya untuk dibeli saja, untuk ditawarkan kepada konsumen saja, tidak. Jadi demo live ini tujuannya untuk digunakan, untuk dipakai, untuk dianalisa, untuk dipahamin, untuk dibedah apa kelebihan dan kekurangan dari produk tersebut. Jadi sangat penting yang namanya alat peraga atau demo live yang kita sebutkan kalau di elektronik adalah demo live-nya kayak gitu. Jadi itu salah satu tujuan untuk membangun rasa kepercayaan tim marketing untuk menjual produk tersebut. Dia percaya diri karena dia paham dengan produk tersebut. Ya. Nah, yang kedua adalah untuk membangun rasa kepercayaan ini apa? Ya tadi itu setelah dia goprek, setelah dianalisa, dia cari kelebihannya, kekurangannya. Karena setiap alat elektronik itu pasti ada kelebihan kekurangan, tidak ada namanya alat elektronik itu sempurna kayak itu tidak ada. Pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kayak gitu ya. Nah, jadi setelah dia cari kelebihannya, kekurangannya, lalu yang ketiga adalah dia harus membuat kalimat penjualan kayak gitu. Jadi tidak hanya cukup tahu saja, oh ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, tapi dia tidak bisa merangkai kata kayak gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi tingkat penjualan promosi kita kepada konsumen. Ya, banyak pelaku-pelaku marketing dia hanya sekedar tahu, tetapi pada saat penyampaian kepada konsumennya dia kurang meyakinkan. Akibatnya dari pemahaman tadi tetap dipahami oleh konsumen bahwa pelaku marketing ini tidak yakin dengan produk dia. Walaupun sebenarnya pelaku marketing ini sudah paham dengan kelebihan dan keunggulan produk tersebut kayak gitu. Tapi karena pemilihan kata-katanya kayak gitu ya, cara penyampaiannya kurang tepat didengar oleh konsumen, ya akhirnya mempengaruhi ya tingkat penjualan tersendiri. Ya, jadi membuat kalimat selling dari keunggulan itu sangat penting sekali untuk biar kita sampaikan itu secara luas, secara nyaman ya kepada konsumen. Ya. Nah, yang kedua tentunya adalah bangun rasa semangat 45 ya atau semangat yang bergebu-gebu. Jadi mungkin teman-teman kalian pelaku marketing mungkin tahu ya. Jadi awal-awal mungkin pada awal-awal masuk di dunia marketing, pada saat kalian awal-awal jualan kayak gitu ya. Jualan 1 unit, jualan 2 unit biasanya itu akan mengikuti di belakangnya. Setelah jualan 1 pasti bisa jualan 2. Bisa jualan 2, bisa pasti jualan 3. Kenapa? Kayak gitu ya. Karena semangatnya tadi, semangat 45-nya tadi, semangat yang bergebu-gebu tadi. Walaupun kita baru kenal lah dengan produk tersebut, walaupun kita baru paham dengan produk tersebut, tetapi dari semangat ini sendiri mendatangkan energi positif. Kayak gitu. Jadi seorang marketing itu jadi benar-benar teman-teman jangan hanya melihat ya dari product knowledge kayak gitu ya, pemahaman materinya, bukan. Tetapi sebenarnya seorang marketing itu dilihat dari ketulusannya, cara jualannya, cara penyampaiannya,
cara bagaimana memberikan energi positif kepada konsumen tersebut agar konsumen itu nyaman terhadap kita. Nah, nilai jual ini yang harus kita tonjolkan dulu kepada konsumen kita. Jadi apa? Bangun semangatnya. Dari bangun semangat 45 itu, ya, prakteknya apa? Kayak gitu. Ya, yang bisa dilakukannya apa? Pembuktiannya apa? Yang pertama adalah kalau pelaku marketing itu dia sudah semangat 45, pasti dia akan menerapkan namanya probing promosi. Dia akan gila-gilaan promosi. Dia akan fokus sekali dengan namanya probing produk dia. Dia akan sampaikan kepada setiap konsumennya agar brand ini sendiri dikenal oleh orang banyak, agar produk ini sendiri dipahami oleh orang banyak. Barulah ada permintaan. Jadi kenapa di dunia marketing itu sendiri, di perusahaan marketing sendiri sangat menuntut, terlebih perusahaan marketing yang punya tim kayak gitu. Dia sangat menuntut timnya untuk probing, mempromosikan produknya. Karena ya memang di dunia marketing itu sudah paten hukumnya. Semakin banyak mengenal produkmu, semakin orang banyak kenal brandmu, maka orang akan semakin yakin untuk membeli produkmu. Kayak gitu. Jadi dibangun dulu semangatnya. Ya. Ditingkatkan dulu semangatnya. Dari rasa kepercayaan diri itu pasti kepercayaan diri kita terhadap produk tersebut pasti akan terbangun yang namanya semangat tadi. Ya. Jadi semangat untuk menjelaskan kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Ya. Selanjutnya adalah semangat untuk menggali kebutuhan masyarakat. Nah, ini penting. Kayak gitu. Ya. Jadi menggali kebutuhan masyarakat itu sendiri. Untuk kita mempromosikan produk ini sendiri, tentunya kita tidak bukan hanya sekadar mempromosikan kayak gitu. Tapi kita mau tahu dulu masyarakat ini dia membutuhkan nggak produk ini, atau dia sudah mendekatin memang dia butuh produk ini tetapi belum urgent saja, belum prioritas saja. Nah, ini mau tetap digali. Tujuannya adalah biar konsumen ini dia terpancing dari pelaku marketing menggali kebutuhan konsumen, konsumen itu menyampaikan, akhirnya terpancinglah dia, oh iya ya, ternyata saya butuh nih produk ini. Padahal sebenarnya produk itu dia belum butuhin, tapi karena digali oleh oleh pelaku marketing, akibatnya terpancing dia, terbawa suasana, akhirnya oh iya, oke deh, saya coba deh beli produk ini sendiri. Kenapa di dunia marketing itu, pelaku marketing itu sangat penting yang namanya gali kebutuhan konsumen. Gali kebutuhan konsumen. Kita mempromosikan produk. Kalau kita mempromosikan produk tanpa menggali kebutuhan konsumen, ya akan sangat sulit untuk kita mempromosikan atau menonjolkan value dari produk kita. Ya. Nah, jadi dari materi ini tentunya secara prakteknya di lapangan sendiri, tentunya pelaku marketing ini suka sekali, dia kendalanya dia sudah pede nih, dia sudah yakin nih dengan produknya, dia sudah semangat nih, tetapi dia masih gagal. Gagalnya itu adalah biasanya kuncinya itu adalah dia matinya di perbandingan price atau perbandingan harga. Biasanya konsumen suka sekali membandingkan harga, membandingkan dengan kompetitor harganya kayak gitu. Dan akhirnya pelaku marketing ini terbawa dengan arahan dari konsumen tadi. Oh iya, harga di sana lebih murah, brand itu lebih murah, brand saya lebih mahal. Akibatnya selalu gagal closing. Dan pelaku marketing itu mengiyakan kayak gitu. Nah, akibatnya akan sangat mempengaruhi, angkanya tidak jadi closing. Orang itu lebih pilih ke brand lain dengan harga yang lebih murah. Karena yang dibahas dengan konsumen ya selalu harga kayak gitu. Hanya sebatas harga. Jadi penting sekali untuk pelaku marketing itu tidak boleh terbawa ya arahan atau terbawa alurnya konsumen untuk membahas mengenai masalah harga. Karena kalau harga di dalam dunia marketing itu tidak akan sampai habis persaingannya. Banyak sekali harga lebih murah, harga lebih terjangkau. Tapi tentunya ada harga, ada rupa. Ada harga, ada kualitas. Jadi seorang pelaku marketing ya harus bisa menyampaikan kepada konsumennya bagaimana kelebihan-kelebihan dari produk tersebut, bukan kelebihan dari harganya saja. Ya, ini penting sekali untuk dipahami oleh
tim-tim marketing, pelaku-pelaku marketing, maukah itu promotor, maukah itu sales kayak gitu. Ya, itu sangat penting harus dipahami ya. Nah, selanjutnya tentunya untuk bangun rasa semangat ini sendiri tentunya benar-benar ya memang harus dari mindset, dari perorangan, dari pelaku marketing ya. Jadi seorang pelaku marketing itu dia biasanya yang pelaku orang marketing yang baik ya, maksudnya ya pelaku marketing yang baik itu biasanya dia termotivasi untuk mencari salary atau tambahan uang itu dari insentif ya. Jadi kalau misalnya pelaku marketing itu sendiri tidak ada motivasi ini, atau dia menganggap hanya membuat gaji pokoknya itu hanya untuk membuat dia hidup saja atau mencukupi kehidupan dia saja, ya repot ya. Maka dia tidak akan bisa terbangun motivasi untuk semangat jualan, karena memang dari mindset dia sendiri hanya ya membutuhkan gaji pokok untuk melanjutkan hidup dia, untuk meneruskan hidup dia, misalnya untuk memenuhi kebutuhan dia. Dia tidak ada termotivasi untuk mendapatkan lebih. Ini sangat penting. Jadi teman-teman marketing tidak boleh punya mindset seperti ini, punya pola pikir seperti ini. Ya, namanya pelaku marketing harus sudah termindset, harus sudah termotivasi untuk mendapatkan lebih. Dari mana? Lebih pendapatannya dari insentif. Bagaimana untuk mendapatkan insentif? Ya, lebih banyak jualan. Dari mindset ini pasti akan semuanya terbangun. Semangatnya terbangun. Dari semangatnya terbangun, akibatnya termotivasi untuk mau belajar, mau mempelajari produk tersebut. Ya, jadi sedikit saya sharingkan ya. Jadi saya pernah bertugas ya di satu area kayak gitu ya, menjalankan di bidang marketing ya. Jadi saya pun ada tim dulunya ya. Jadi saya senang sekali. Jadi dulu saya ada tim ini dulu, dia bagaimana bisa penjualan mereka itu bagus. Jadi teman-teman promotor ini, teman-teman pelaku marketing ini, mereka itu kan ngekos ya. Jadi mereka ngekos di satu kos ya. Jadi mereka patungan karena mereka tinggal bersama, jadi mereka patungan beli TV, patungan beli internet kayak gitu ya. Nah, yang saya suka adalah dengan tim saya ini adalah pada saat mereka pulang kerja, mereka selesai kerja, mereka yang harusnya istirahat, mereka tidak gunakan itu untuk tidur kayak gitu. Tapi mereka gunakan itu untuk beda, untuk diskusi, untuk menonton tontonan YouTube atau tontonan yang berhubungan tentang produk-produk yang mereka akan jual kayak gitu. Mereka mempelajari, mereka bedah dari tontonan itu, lalu mereka diskusikan dengan teman mereka. Nah, semangat inilah yang menurut saya kenapa membuat mereka itu jualannya akhirnya banyak. Kenapa akhirnya mereka itu kompak. Satu tim itu kompak, mereka bisa saling bantu, mereka bisa saling mengusahakan bagaimana meningkatkan satu penjualan. Ya, jadi tentunya solusi-solusi ya terhadap produk-produk yang memang sulit dijual, sulit laku dijual, tentunya sudah saya sampaikan. Materinya tentunya tidak banyak yang dibahas, tapi tentunya untuk satu keberhasilan kita menjual satu produk itu sangat dilihat dari semangatnya. Kedua, pemahamannya. Ketiga, caranya harus tepat. Ya, caranya juga harus tepat. Penyampaian kepada konsumennya. Oke, teman-teman, ini saja materi yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Ya, semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bisa kalian gunakan, praktekkan di pekerjaan kalian sehari-hari ya. Terima kasih sudah bisa men-sharingkan ini kepada teman-teman. Kita ketemu lagi di lain waktu di materi yang berbeda. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye.